Puji nama Tuhan. Hari ini kita memasuki di minggu pertama bulan Agustus 2020. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua berada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita mengucap syukur, kita memulai ibadah ini. Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah merasakan kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan. Bahkan kasih-Mu selalu baru kami rasakan setiap hari Tuhan Yesus. Sungguh anugerah-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Because you are holy. You are holy. You are holy. You are holy. Suci
Terpujilah Engkau namamu Tuhan, di bumi dan di surga. Terpujilah Engkau yang kudus Tuhan, Engkau yang termulia, melebihi segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. We worship you Jesus. We worship you, we worship you, we worship you. Haleluya. Engkau yang kudus, Engkau yang suci dalam hidup kami Tuhan. Lebih berharga daripada emas mulia Tuhan. Engkau berharga Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau adalah anugerah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Anugerah yang terbesar Tuhan dalam hidup kami Bapa. Engkau harta yang termulia bagi kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan. Berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan dan kami siap Tuhan. Untuk memuji-muji nama kebesaran-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Yes, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Saat ini kita percaya bahwa kita adalah umat yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Yes, kita umat pilihan Tuhan yang sudah dimenangkan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari kita menari buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, amin. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, menempatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan. Haleluya. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima
kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa. Katakan kami berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Haleluya. Dan saat ini kita mau mendengarkan pesan pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini kita kembali boleh belajar mengenai buah roh. Dan kita masuk dalam satu topik yang baru, yaitu kindness, atau boleh dikatakan kemurahan hati. Sebagaimana contoh kita belajar dari firman Tuhan mengenai orang Samaria yang baik hati. Kita bisa belajar betapa ada begitu besar resiko yang dihadapi. Karena ketika dia menolong, kita tahu daerah itu adalah daerah yang tidak aman. Tetapi bukan hanya itu, ternyata harus berkorban juga tenaga, waktu, bahkan harta. Dan oleh sebab itu, hari ini saya mengajak kita belajar sesuatu supaya kita juga memiliki buah roh yang keluar dari hidup kita. Kita juga memiliki kemurahan hati. Karena kemurahan hati perlu pengorbanan. Dan bahkan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tapi Tuhan mau kita bermurah hati kepada semua orang. Mari kita belajar supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Terima kasih buat pengorbananmu Bapa. Kau begitu indah dan mulia bagi kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga.
bagi kami. Engkau yang terindah, Engkau yang termulia dalam hidup kami. Hanya dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, indah, oh, sungguh indah, oh, Kau sungguh indah tiada taranya dalam hidup kami Tuhan. Saat ini hati kami siap Tuhan untuk menerima firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap menerima janji-Mu dalam hidup kami Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa dalam kehidupan kita selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita, sehingga kekuatan Tuhan selalu nyata, Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, sehingga pada saat ini Anda terus diberkati Tuhan, dan engkau setelah mengikuti pujian penyembahan tadi, pasti akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini, topik firman Tuhan yang akan kita bahas tentang kemurahan, salah satu dari buah roh. Dan khusus pada minggu ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema murah hati. Di Alkitab dalam Lukas pasal 10 ayat 25-37, ada cerita perumpamaan dari Tuhan Yesus Kristus yang sangat populer. Tentang apa? Tentang orang Samaria yang murah hati. Dan banyak orang mengambil pelajaran moral yang sangat baik dari kisah perumpamaan ini. Di balik kisah ini sebenarnya ada cerita yang sangat mendalam yang perlu kita renungkan bersama-sama sehingga kita bisa menikmati kekayaan rohani dari perumpamaan Tuhan Yesus Kristus yang terambil di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang seorang Samaria yang murah hati ini, yang baik hati ini sebenarnya dilatar belakangi dari pertanyaan seorang ahli Taurat. Dia datang bertemu dengan Yesus Kristus, tujuannya ingin mencobai Yesus Kristus. Jadi tujuannya bertanya kepada Tuhan, bukan kepengen tahu, tetapi punya rencana kali-kali Tuhan Yesus nggak bisa jawab, sehingga Tuhan Yesus bisa malu dan sebagainya.
Jadi tujuannya adalah mencobai, untuk berharap supaya bisa terjatuh karena nggak bisa ngerti. Tetapi Yesus Kristus adalah guru yang agung. Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak mampu menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat ini. Dan dia bertanya, sebenarnya pertanyaan dari ahli Taurat ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Karena dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus dilakukan supaya bisa memiliki kehidupan yang kekal? Ini pertanyaan yang sangat-sangat esensial. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaan yang terpenting bagi setiap umat manusia yang hidup di muka bumi ini, yang tahu bahwa dirinya ada Sang Pencipta, ada Tuhan di dalam kehidupan ini. Pertanyaan ini sangat-sangat penting. Apa yang harus dilakukan supaya memperoleh kehidupan yang kekal? Ayo jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pertanyaan kita di akhir-akhir ini, di bulan-bulan ini? Apakah kita terus berpikir apa yang harus kita lakukan untuk urusan kehidupan yang kekal? Atau kita banyak habiskan waktu kita untuk berpikir dan bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan supaya account rekening saya ini bisa pulih kembali, supaya usaha saya ini bisa pulih kembali, supaya kegiatan-kegiatan saya ini bisa normal kembali. Apakah pada situasi seperti ini engkau lebih banyak berpikir tentang urusan kerajaan Allah, tentang urusan kehidupan kekal, atau tentang hal-hal yang fana, yang bisa hilang dalam sekejap saja, urusan-urusan duniawi yang sebenarnya tidak terlalu penting jikalau kita bandingkan dengan urusan-urusan surgawi? Nah, ahli Taurat ini, dia bertanya sangat-sangat penting pertanyaan itu. Tetapi motivasinya tentu salah. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Karena orang ini adalah ahli Taurat, seorang yang tahu persis tentang hukum Tuhan, maka Tuhan Yesus juga bertanya kepada dia, apa yang engkau baca dari perjanjian lama, dari kitab Musa? Apa yang engkau dapat dari situ? Dan ahli Taurat menjawab, bahwa untuk memperoleh kehidupan yang kekal harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap pikiran. Itu yang dikatakan oleh ahli Taurat. Dan mengasihi sesama manusia. Ini satu jawaban yang tepat, karena itulah kesimpulan dari hukum Musa. Itulah kesimpulan dari hukum Taurat. Pertanyaannya, adakah manusia di muka bumi ini mampu mengasihi Tuhan? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sanggup untuk mengasihi Tuhan. Tidak ada orang yang bisa melakukan hal itu. Ketika kita bisa mengasihi Tuhan, itu sebenarnya bukan karena diri kita. Sebenarnya adalah bahwa Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita sehingga kita meresponi kasih Tuhan itu. Tuhan terlebih dahulu telah membuat Anda dan saya mengalami kasih Tuhan ketika Tuhan Yesus berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Di situ Tuhan izinkan mengalami kasih-Nya yang sangat luar biasa. Kita bisa menikmati itu. Ketika kita menikmati kasih Tuhan di hati kita, maka kita mulai meresponi akan kasih Tuhan ini dengan cara kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Artinya setiap manusia di muka bumi ini kalau belum mengalami kasih Tuhan di hatinya, maka dia tidak akan sanggup untuk mengasihi Tuhan dengan benar. Sedangkan kita orang-orang percaya yang sudah mengalami kasih Tuhan, semestinya kita mampu untuk meresponi Tuhan dengan kembali mengasihi Tuhan. Dan memang itulah buah roh, artinya karena ada Roh Kudus di hati kita, maka kita mampu untuk mengasihi Tuhan, mampu bisa menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang lain sebagai refleksi, sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi pada saat ini kita bersyukur kalau kita bisa mengasihi Tuhan. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Dari mana handphone bisa mempunyai daya listrik sehingga bisa dipergunakan? Dari mana? Dari baterai.
Tapi kalau baterai itu kosong, apakah handphone dapat dipergunakan? Tentu saja tidak. Dari mana sehingga baterai ini bisa penuh dan bisa digunakan oleh handphone? Karena sebelumnya dia telah mengisi daya di baterai itu sehingga bisa dipergunakan. Sebelumnya Anda, hatimu telah diisi oleh kasih Tuhan sehingga engkau punya daya dan kemampuan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tanpa engkau diisi oleh daya dari Tuhan, yaitu kasih Tuhan melimpah di hati kita, kita nggak bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Begitu juga urusan dalam hal kemurahan hati. Seseorang tidak mampu bermurah hati kepada orang lain karena sudah menjadi karakter manusia untuk lebih mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dia bisa menunjukkan bahwa dia mengasihi orang lain, tetapi di balik itu punya tujuan untuk keuntungan dirinya. Entah itu apa. Bisa jadi dia pura-pura mengasihi orang lain. Dia bisa jadi dia memang punya kemurahan hati kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa dia punya powerful, bahwa dia itu kaya, bahwa dia itu bisa, supaya dia bisa populer, dihormati dan dihargai. Jadi ujung-ujungnya kemurahan hati itu untuk kepentingan pribadi. Tetapi kalau bicara tentang kemurahan hati yang murni, itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebelumnya Roh Kudus ada di hati kita, sehingga kita bisa bermurah hati menurut kebenaran firman Tuhan. Dan saya sangat percaya, kita semuanya adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus di hati, sehingga kita mampu berbuah roh, kita mampu bermurah hati kepada orang lain. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, bagus jawabanmu hai ahli Taurat. Dan dia berkata, ini ahli Taurat bertanya balik, kalau begitu siapakah sesama manusia ini? Nah, pertanyaan dari ahli Taurat ini membuat Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan. Tentang seorang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Diceritakan di situ, ada orang yang di tengah jalan dari Yerusalem dengan Yeriko, perjalanan jalan ini, jalan dari Yerusalem ke Yeriko ini, ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan dia dirampok, dianiaya, dibuat setengah telanjang dan nyaris hampir mati. Kemudian ada seorang ahli Taurat, ya seorang imam maksudnya, dia baru dari Yerusalem, mungkin baru habis pelayanan di Bait Allah atau di sinagog. Dia mau pulang ke rumah dia di Yeriko. Ketika dia melihat ada orang yang hampir mati seperti itu, dia menghindar. Ini kan luar biasa. Bukankah kalau zaman sekarang ya, para imam itu seperti para pendeta, para full timer gitu. Baru habis pelayanan, setelah mempraktikkan firman, mau nggak sih? Ya, atau menghindar, nggak mau. Nah, ini pertanyaan besar dalam hal urusan murah hati. Begitu juga ada orang Lewi. Orang Lewi itu seperti diaken majelis, pengurus gereja. Ketika dia lewat di situ, dia lihat ada orang yang setengah mati baru habis dirampok. Apa yang dia lakukan? Dia juga menghindar. Tidak mau ambil bagian untuk menolong orang ini. Tetapi ada orang Samaria. Ketika dia melihat hal ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia memberikan pertolongan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya bisa mengerti situasi pada saat ini. Mungkin kita juga termasuk orang-orang yang sedang berjuang dalam hidupnya. Hidup ini terasa seperti mau setengah mati berjuang. Entah harus bagaimana lagi, semua pintu tertutup, lagi bingung dan sebagainya. Saya sangat percaya Tuhan pasti akan ambil bagian, Tuhan pasti akan terlibat untuk memberikan pertolongan kepada kita. Asalkan kita sebagai anak-anak Tuhan terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Jangan cepat putus asa. Perumpamaan ini juga menunjukkan bagaimana orang yang setengah mati ini, Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan memakai seseorang untuk memberikan pertolongan. Kita juga kalau hidup kita udah kayak setengah mati itu ya, berjuang. Percayalah, masih ada Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan kita melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati ini. Mari kita lihat Lukas pasal 10, ayat 33 sampai 34. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya.
Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini yang dilakukan oleh orang Samaria. Orang Samaria itu bukan orang Yahudi yang ada di selatan kerajaan Israel. Bukan seorang pendeta, bukan seorang majelis. Orang biasa saja. Tetapi dia digerakkan oleh belas kasihan dan menolong orang yang sedang setengah mati sekarat ini. Artinya apa? Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan mempunyai hati yang murah hati ini yang terlihat dengan tindakan. Artinya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar seperti orang Samaria yang murah hati ini. Kita harus belajar untuk membuka mata kita, melihat siapa yang bisa kita jumpai, kita buka mata kita yang perlu untuk kita ambil bagian menunjukkan murah hati. Alkitab berkata bahkan dalam kekurangan kita sekalipun, kita harus belajar untuk bermurah hati. Jadi kita harus membuka mata lebar-lebar untuk melihat keadaan yang ada. Selain membuka mata, nggak cukup sampai di situ. Kita melihat bahwa imam, orang Lewi, mereka buka mata juga, mereka lihat, tapi mereka tidak bermurah hati. Artinya begini, harus juga buka hati kita. Kita bukan hanya melihat pakai mata, tapi harus melihat pakai hati kita juga. Tentang keadaan di sekitar kita, tentang orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, tentang orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang lagi sekarat, yang lagi susah dan sebagainya. Kita bukan sekadar sekali lagi membuka mata kita, kita juga harus membuka hati kita. Tetapi nggak cukup sampai di situ. Sebagai anak-anak Tuhan, Anda harus buka mata, buka hati, dan juga buka tangan. Ulurkan tangan agar menolong orang lain. Itu baru namanya murah hati. Sebab apa? Ada definisi menurut saya tentang murah hati setidaknya seperti ini. Murah hati adalah kerelaan meringankan kesusahan orang lain. Itu kira-kira definisi dari murah hati. Ketika Anda melihat ada yang perlu dibantu, ketika hati Anda tergerak untuk membantu dia, dan ketika tanganmu diulurkan untuk meringankan kesusahan dari orang lain, itulah arti dari murah hati. Bukan sekadar melihat saja, bukan hanya sekadar perasaan kasihan saja, atau ya turut bersimpati dan sebagainya. Tetapi ulurkan tanganmu untuk melakukan sesuatu, untuk meringankan beban dari orang lain. Itulah yang dinamakan dengan murah hati. Sungguh-sungguh kita digerakkan oleh belas kasihan terhadap orang lain. Karena sebelumnya Tuhan sudah berbelas kasihan terhadap kehidupan kita. Memang suka banyak pembicaraan bahwa Pak Pendeta, kenapa? Kalau saya memperhatikan banyak orang ya, sebanyak orang yang butuh pertolongan. Akhirnya saya bingung siapa yang harus saya bantu. Kadang-kadang saya nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena kemampuan saya terbatas sehingga banyak orang yang minta bantuan. Banyak orang yang minta pertolongan. Akhirnya saya pusing sendiri. Akhirnya saya stres sendiri. Akibatnya saya nggak bikin apa-apa terpaksa. Karena bingung, siapa ya? Kalau yang ini mau dibantu, gimana yang itu? Kalau itu yang mau dibantu, bagaimana yang begini? Kan repot. Bahkan untuk milih siapa yang mau dibantu juga jadi pusing. Siapa yang harus kita tunjukkan kemurahan hati jadi puyeng. Nah, kita mau belajar saat ini. Caranya kita mempraktikkan murah hati supaya lebih simpel untuk kita melakukannya. Cara mempraktikkan murah hati yang pertama adalah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Ulangan pasal 15 ayat yang ke-7. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Lihat baik-baik penekanan firman Tuhan. Jika sekiranya ada di antaramu. Di sini Tuhan mau mengingatkan kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya buah roh yaitu kemurahan. Kita praktekkan dengan murah hati kepada orang lain, jangan dulu jauh-jauh. Lihat saja yang di sekitar kita. Mereka lah yang perlu dibantu. Mereka lah yang perlu ditolong. Ketika Anda menolong, membantu bukan karena Anda lebih bisa,
Bukan karena engkau merasa Anda lebih mampu, bukan karena engkau merasa Anda lebih di atas dibandingkan mereka, bukan. Karena memang engkau digerakkan oleh belas kasihan. Bisa jadi Anda lebih berkekurangan dibandingkan orang lain. Tetapi engkau digerakkan oleh belas kasihan, orang-orang di sekitarmu itulah yang bisa engkau bantu, yang bisa engkau tolong. Jangan dulu jauh-jauh, jangan sampai kebalik ya. Sampai kemana-mana kita ambil bagian dalam kemurahan hati. Tetapi yang di sekitar kita, kita kok diam aja. Yang di antara keluarga kita, kita kok diam aja. Kayak nggak peduli. Di gereja kita sendiri pun, di antara anggota jemaat saja, kita nggak ambil bagian. Ini tanda tanya besar. Ya, sebaiknya kita ambil bagian yang ada di sekitar kita. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita, cari tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab orang lain. Kita ambil bagian di orang-orang di sekitar kita. Memang saya mengetahui nggak mudah untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada masalah. Kadang-kadang ini orang ngesalin, tapi harus dibantu. Itu kadang-kadang, gimana ya, ini orang ini ngesalin banget kelakuannya. Tetapi dia lagi sulit, kita bisa melakukan sesuatu buat dia. Nah kadang-kadang itu bisa jadi penghambat untuk kita melakukan kemurahan hati kepada orang itu. Tapi ayolah kita belajar murah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau mungkin kita mau bermurah hati, tapi kita mikir, ini orang-orang yang kita kenal. Nanti kenapa? Nanti mereka jadilah melamat ketergantungan dengan saya. Nanti dikit-dikit ke saya terus minta tolong. Dikit-dikit ke saya terus minta tolong. Kalau saat ini saya bisa, bagaimana besok-besok? Belum tentu saya bisa. Sehingga membuat niat hati kita untuk menghindar, untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebenarnya lakukan saja. Kita lakukan buat Tuhan. Kalau kita lagi bisa, bantu bermurah hati kepada orang lain. Bentuk dari kita mengasihi Tuhan. Kalau memang gak bisa ya jujur aja, saya kebetulan saat ini memang masih sulit. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kita berikan dengan cara memberikan kata-kata penguatan. Itu juga sudah oke. Selama memang tangan kita memang kita nggak punya apa-apa untuk berikan. Tetapi jangan dibatasi karena kita berpikir nanti dia ketergantungan, nanti kok ada masalah dikit-dikit ke saya. Itu bisa jadi problema memang. Tetapi jangan karena itu kita tidak ambil bagian, memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang juga waktu membantu orang-orang di sekitar kita, kita mau bermurah hati, kadang-kala kurang dihargai. Bukan kita mencari penghargaan, tapi kadang-kadang perasaan kita tuh menjadi nggak enak. Kenapa? Pada waktu kita membantu orang lain, kita bermurah hati kepada orang lain, justru sebaliknya mereka bilang begini, wah sudah sepantasnya lah, namanya juga saudara sendiri, kalau dia nggak bantu keterlaluan. Jadi kata-kata yang nyelekit di hati, gitu ya. Tidak ada penghargaan seperti itu. Karena teman, ya wajarlah kalau teman dia bantu. Ya wajarlah kalau itu adik dia, kakak dia. Jadi bukan sesuatu yang enak didengar, tapi justru feedbacknya tuh menembak kita. Jadi kadang-kadang gak enak nih hati ya, gak enak. Tetapi justru itulah tantangan bagi kita. Ayo Tuhan mengingatkan, jika ada orang-orang di sekitar kita, ayo kita bermurah hati. Kalau ada tantangan, justru itu membuktikan kalau kita tetap bermurah hati, memang tulus hati kita. Mau bantu orang lain, mau bermurah hati kepada orang lain. Karena kita digerakkan oleh belas kasihan, karena sebagai bentuk kita merefleksikan diri, mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana caranya untuk membantu orang lain? Yang pertama melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, melalui pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Ibrani 6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang ini. Jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa Allah itu bukan tidak adil, artinya Tuhan memperhatikan. Kalau kita bermurah hati di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak menganggap itu sebagai hal yang sepele. Tuhan memperhatikan dan Tuhan menghargainya. Firman Tuhan jelas berkata, jangan kita beribadah dengan tangan hampa. Justru di sini menunjukkan kepada kita cara-cara untuk gimana caranya bermurah hati. Dengan cara, salah satu ya kita latih diri ya. Kita belajar dengan cara pada waktu kita beribadah, kita jangan datang dengan tangan hampa.
Mungkin engkau berkata, wah biasa Pak Pendeta, kalau saya ke gereja, saya pasti gak datang dengan tangan hampa. Sudah tradisi dari dulu biasa begitu, pasti saya bawa persembahan dan sebagainya. Itu sebenarnya sedang melatih diri kita untuk belajar murah hati. Nah, bagaimana ketika ada ibadah online seperti sekarang ini? Apakah engkau beribadah tidak dengan tangan hampa? Atau mungkin engkau berpikir, ini kan cuma ibadah online. Sama saja sih, ibadah online dan offline tetap itu adalah ibadah. Gunakan kesempatan ini untuk kita mempraktekkan murah hati. Jangan sampai terlewatkan. Kan ibadah online seperti ini enggak selamanya. Ada waktunya juga kita ibadah offline. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Di saat-saat ibadah online pun saya bisa belajar mempraktekkan murah hati dengan tidak datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Kita belajar untuk melakukan hal itu. Dan berikutnya dari ayat firman Tuhan ini, kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, bahwa urusan pekerjaan Tuhan itu berbicara urusan dengan orangnya. Itu yang terpenting. Bukan berurusan tentang pekerjaannya atau aktivitasnya yang harus berhasil. Tetapi yang terpenting dalam pekerjaan Tuhan adalah urusan tentang orangnya. Bukan tentang aktivitas kegiatannya. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar. Ayo jemaat, perhatikan orang-orangnya yang ada di gereja. Bukan cuma sekadar aktivitas kegiatannya. Kita melakukan ini dengan benar di hadapan Tuhan. Kita memperhatikan orang-orang yang ada di dalam gereja. Karena gereja itu bukan gedungnya, bukan aktivitasnya, tetapi gereja itu bicara tentang orangnya. Ayo kita perhatikan anggota jemaat yang lain. Kalau kita digerakkan Tuhan untuk bermurah hati, lakukan itu. Ayo kita perhatikan para pelayan-pelayan Tuhan, para full-timer, para hamba-hamba Tuhan. Perhatikan mereka dengan bermurah hati kepada mereka. Dan saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang tidak menganggap apa yang engkau lakukan itu sebagai hal-hal yang sepele. Kita memperhatikan pekerjaan Tuhan sebagai kesempatan kita mempraktekkan bermurah hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, cara mempraktekkan murah hati. Yang pertama melalui orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua melalui pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga melalui pengalaman pribadi. Mari kita lihat firman Tuhan Matius 6 ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Maksudnya begini, ketika kita bermurah hati itu bersifat pribadi. Itu bersifat pribadi, ya. Jadi kalau tangan kanan kasih, tangan kiri nggak usah tahu. Tangan kiri kasih, tangan kanan nggak usah tahu, gitu ya. Itu biarlah itu berurusan dengan Tuhan, itu maksudnya. Memang saya tahu ya, banyak kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan murah hati, di-upload di FB, ya, di-upload di media sosial pokoknya. Ya wajar-wajar saja, karena mungkin dia mendapatkan segala bantuan itu dari orang-orang banyak, sehingga ini bentuk pertanggungjawaban, maka dia harus mengumumkan kepada banyak orang juga. Itu sih wajar-wajar, jangan dihakimi. Tapi prinsip yang Tuhan ingatkan kepada kita, ayo kita melakukan itu sebagai hal yang pribadi saja. Urusan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, bicara tentang hal ini adalah kita diingatkan oleh Tuhan. Memang setiap orang, Anda dan saya, secara pribadi pasti punya pengalaman pernah ditolong oleh orang lain. Pernah menerima kemurahan Tuhan dari orang lain. Bukankah demikian? Kita pasti pernah mengalami hal ini. Nah, engkau mungkin dulu pernah ditolong orang. Pernah ditolong Tuhan dengan memakai orang lain bermurah hati. Misalkan, Anda mau sekolah susah, dapat beasiswa. Anda mungkin mau kos-kosan susah, Anda dapat tinggal gratis. Atau bahkan Anda mungkin sulit untuk kerja, nggak ada kendaraan, ada yang bantuin kasih motor. Mungkin, aku bingung mau tinggal di mana. Ada yang bilang, pakai aja rumah saya, 2-3 tahun gratis dan sebagainya. Itu pengalaman-pengalaman pribadi kita. Ayo, ya, pengalaman-pengalaman pribadi ini juga kalau kita melihat ada orang lain membutuhkannya dan kita mampu untuk melakukannya, biasanya kita lebih sensitif, lebih tergerak dengan belas kasihan untuk terlibat di dalamnya. Itu juga merupakan cara kita mempraktekkan
kegiatan kita untuk bermurah hati kepada orang lain. Dan juga bisa kemana saja, ke siapa saja kita bisa mempraktikkan murah hati ini. Jadi sebagai orang percaya kita harus ingat baik-baik seperti quote yang ada ini. Orang percaya yang bermurah hati adalah mereka yang membuka mata, melihat dengan hati, dan mengulurkan tangannya untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami melatih diri menjadi orang-orang yang murah hati di masa-masa seperti ini. Sebagai bentuk kami merefleksikan kasih Tuhan yang sudah selalu mengalir di hati kami. Berkati jemaat yang ada agar mempraktikkan murah hati. Berkati kami semuanya Tuhan, diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba mau berdoa bagi mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Biarlah Tuhan jamah hati mereka dan biarlah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Baik, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan bersyukur. Kita percaya ada berkat Tuhan disediakan bagi kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Yang mungkin masih terbatas secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu kami bersyukur dan kami mau menerima berkat Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang mengasihi kami. Engkau selalu rindu memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami juga mau terima dengan bersyukur dan dengan penuh sukacita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Percayalah berkat Tuhan tersedia bagi kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersyukur dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Bagi bangsa ini Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Bagi bangsa ini Tuhan kami berdiri. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan di atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Oh, hanya nama-Mu Tuhan.